Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di konten Cinta Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah IPNU dan IPPNU. Munculnya organisasi IPNU, IPPNU bermula dari adanya jam'iyah yang bersifat lokal atau kedaerahan. Wadah tersebut berupa kumpulan pelajar dan pesantren yang dikelola dan diasuh para ulama. Jam'iyah atau perkumpulan tersebut tumbuh di berbagai daerah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya Jam'iyah Dibaiyah. Jam'iyah tersebut tumbuh dan berkembang banyak dan tidak memiliki jalur tertentu untuk saling berhubungan. Hal ini disebabkan karena perbedaan nama yang terjadi di daerah masing-masing. Mengingat lahir dan adanya pun atas inisiatif atau gagasan sendiri-sendiri antar para pendiri. Tepatnya di Surabaya, putra dan putri NU mendirikan perkumpulan yang diberi nama Samrotul Mustafidin pada tahun 1936. 3 tahun kemudian, yaitu tahun 1939, lahir Persatuan Santri Nahdlatul Ulama atau Persanu. Di Malang pada tahun 1941, lahir Persatuan Murid NU. Pada saat itu, bangsa Indonesia sedang mengalami pergolakan melawan penjajah Jepang. Putra dan putri NU tidak ketinggalan ikut berjuang mengusir penjajah. Sehingga terbentuklah IMNU atau Ikatan Murid Nahdlatul Ulama di Kota Malang pada tahun 1945. Di Madura berdiri perkumpulan dari remaja NU yang bernama Ijmatut Tholabiyah pada tahun 1945. Meskipun masih bersifat pelajar, keenam jam'iyah atau perkumpulan tersebut tidak berdiam diri. Mereka ikut berjuang dan berperang melawan penjajah Belanda dan Jepang. Hal ini merupakan aset dan andil yang tidak ternilai harganya dalam upaya merebut kemerdekaan. Tahun 1950, di Semarang berdiri Ikatan Mubaligh Nahdlatul Ulama dengan anggota yang masih remaja. Pada tahun 1953, di Kendiri berdiri Persatuan Pelajar NU atau Perpanu. Pada tahun yang sama di Bangil berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU. Dan pada tahun 1954 di Medan berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan masih banyak lagi yang belum tercantum dalam naskah ini. Seperti tersebut, di atas masing-masing organisasi masih bersifat kedaerahan dan tidak mengenal satu sama yang lain. Meskipun perbedaan agama, tetapi aktivitas dan haluannya sama, yaitu melaksanakan faham atau ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Titik awal inilah yang merupakan sumber inspirasi dari para perintis pendiri IPNU, IPPNU untuk menyatukan langkah dalam membentuk sebuah perkumpulan. Adanya persamaan tujuan, kesadaran dan keikhlasan akan pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generasi penerus para ulama dan penerus perjuangan bangsa. Gagasan untuk menyatukan langkah dan nama perkumpulan atau organisasi tersebut diusulkan dalam Muktamar Ma'arif pada tanggal 24 Februari 1954 Masehi di Semarang. Usulan ini dipelopori oleh pelajar-pelajar dari Yogyakarta, Solo, dan Semarang yang diwakili oleh Sofwan Khalil Mustahal, Abdul Khoni, Farida Ahmad, Maskub, dan M. Tolhah Mansur. Muktamar tidak menolak atas inisiatif serta usulan tersebut. Dengan suara bulat dan mufakat dilahirkan suatu organisasi yang bernama IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Dengan ketua pertama Muhammad Tolhah Mansur, serta pada tanggal itulah ditetapkan sebagai hari lahir IPNU. Lahirnya IPNU merupakan organisasi termuda di lingkungan NU sebagai langkah awal untuk masyarakat IPNU. Maka pada tanggal 29 April sampai 1 Mei 1954 diadakan pertemuan di Surakarta yang dikenal dengan
Kolida atau Konvensi 5 daerah yang meliputi Yogyakarta, Semarang, Kediri, Surakarta, dan Jombang, dan menetapkan M. Tholhah Mansur sebagai pucuk pimpinan atau sekarang pimpinan pusat. Selang 1 tahun, tepatnya di arena Kongres pertama IPNU didirikan IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri NU 3 Maret 1955. Perjalanan IPPNU pendeklarasiannya mengalami kemajuan dan perkembangan mengiringi dinamika masyarakat Indonesia. Adapun untuk mengkajinya dapat kita buka artefak sejarah IPPNU yang dihasilkan dari beberapa kongres. Kongres 1 IPNU dilaksanakan pada tanggal 24 Februari sampai 3 Maret 1955. Terpilih sebagai Ketua Umum M. Tholhah Mansur, dan pada kesempatan itu juga dideklarasikan IPPNU sebagai partner dalam mengkader generasi NU terutama putra-putrinya. Dilaksanakan pada tanggal 17 April 1960 di Surabaya yang akhirnya mendeklarasikan berdirinya PMII yang awalnya merupakan Departemen Kemahasiswaan IPPNU juga merumuskan tentang kondisi negara sebagai rasa sikap tanggung jawab IPPNU sebagai generasi penerus. Dengan memahami dimensi kesejarahan dan meletakkan sebagai landasan kepentingan organisasi, maka sikap terhadap cita-cita dapat tetap tertanamkan nilai-nilai pengabdian, loyalitas, dedikasi untuk berbakti pada organisasi demi terwujudnya cita-cita para ulama serta kejayaan NU serta bangsa sehingga tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di samping dimensi kesejarahan sebagai landasan untuk merefleksi kepentingan, maka IPPNU harus mampu mengantisipasi masalah-masalah perubahan situasi dan kondisi serta mampu menata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menyuguhkan dan menawarkan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Sebagai hasil Kongres Jombang dengan berbagai macam perubahan, hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan citra IPPNU sebagai organisasi atau ekstra pelajar dan badan otonom NU yang sekaligus mempertahankan eksistensinya.